Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nata Saira Rizky, nomor absen 21 dari kelas 11-2. Pada video kali ini kita sudah sampai di bab 4 mengenai IP address dan subnetting. Ada beberapa pembahasan pada video kali ini. Yang pertama ada pengenalan IP address dan subnetting, yang kedua IP public dan private, yang ketiga classful dan classless addressing, yang keempat kasus subnetting 1, yang kelima kasus subnetting 2, yang keenam kasus subnetting 3, yang ketujuh konsep block subnet, lalu yang kedelapan IP versi 4 delivery type, lalu yang kesembilan konsep switch dan router. Kita langsung saja ke pembahasan pertama mengenai pengenalan IP address dan subnetting. Ketika suatu perangkat ini terhubung ke perangkat lain, baik itu menggunakan wired ataupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Lalu subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network jaringan dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP atau IP class A, B, dan C yang sudah diatur. Untuk subnetting, nanti itu ada yang namanya subnet mask dan prefix. Kalau prefix itu yang seperti contoh, ada IP, terus di belakangnya ada slash. Semisal di sini itu slash 24, itu namanya prefix. Contohnya di sini 192.168.1.1/24. Prefix biasanya dipakai di MikroTik, kalau subnet mask biasanya dipakai di Cisco. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang prefix dan subnet mask di kasus subnetting ini. Kita ke pembahasan kedua, yaitu IP address private dan public. Singkatnya, IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi misal kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Alamat IP private bisa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Nah, di sini ada tabel untuk alamat IP private 3 kelas. Untuk kelas A dari 10.0.0.0 sampai 255.255.255. Kelas B dari 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Untuk kelas C mulai dari 192.168.0.0 sampai 192.168.255. Kita ke pembahasan selanjutnya mengenai classful dan classless addressing. IP address versi 4 dibagi menjadi dua, yaitu IP private dan IP public. IP address private alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal, sedangkan IP address public alamat IP yang dapat diakses secara global di internet. Contohnya public DNS Google, yaitu 8.8.8 dan 8.8.4.4. Alamatan berdasarkan kelas. Untuk IP public ada kelas A sampai E. Tapi kelas D dan E tidak digunakan karena hanya sebagai pengujian. Nah, classful addressing itu pengalamatan IP berdasarkan kelas, sedangkan classless addressing yaitu pengalamatan IP tidak berdasarkan kelas. Nah, di sini contohnya jumlah alamat hostnya ada 16.77.214, lalu 65.534, lalu 254. Kita masuk ke pembahasan berikutnya mengenai kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting diperlukan prefix yang sesuai, subnet mask, IP network, IP broadcast, range IP yang bisa digunakan. Nah, prefix dan subnet mask menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. IP network sebagai tanda alamat pada suatu jaringan lain, lalu IP broadcast alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan tersebut. Lalu range IP yang bisa digunakan atau host range. Nah, di sini ada contoh kasus subnetting 1. Di sini 1.172.10.1.x. Nah, kita memiliki PC atau host itu 6. Di sini untuk prefix 32 dikurangi x, lalu 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 8 atau total IP. Nah, jadi x-nya itu sama dengan 3.
Jadi 32 dikurangi 3 sama dengan slice 29. Untuk total IP-nya itu 2 pangkat 32 dikurangi 29. Lalu di sini 2 pangkat 3 dikurangi 8. Jadi subnet masknya itu 256 dikurangi total IP. Total IP-nya itu tadi 8. Jadi 256 dikurangi 8 sama dengan 248. Untuk IP networknya atau IPN sama dengan 0, 8, 16, dan sebagainya. Untuk IP broadcast atau IPB sama dengan 7, 15, dan sebagainya. Lalu host range atau IP yang bisa digunakan 172.10.1.0 sampai 172.10.1.7, lalu 172.10.1.1 sampai 172.10.1.6. Kita ke contoh subnetting 2. Di sini ada IP kelas C yaitu 192.168.0.x. Nah, PC-nya itu ada 30. Di sini 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. Jadi total IP-nya itu 32 dan X-nya itu 5. Jadi 32 dikurangi 5 sama dengan slice 27. Tadi kan kita total IP-nya 32. Lalu di sini 2 pangkat 32 dikurangi 27. Dari ini. Lalu ini 2 pangkat 3 dikurangi 32. Untuk subnet masknya jadi 256 dikurangi total IP. Berarti 256 dikurangi 32 sama dengan 224. Untuk IP network 0, 32, 64, dan sebagainya. Untuk IP broadcast 31, 63, dan sebagainya. Lalu host range atau IP yang bisa digunakan 192.168.0.0 sampai 192.168.0.31, 192.168.0.1 sampai 192.168.0.30. Lalu di sini ada contoh kasus subnetting 1, 192.168.16.x. Nah, PC-nya itu di sini ada 60. Untuk prefixnya di sini 2 pangkat 6 itu sama dengan 64 atau total IP. Nah, ini kan 2 di pangkat 6. Jadi X-nya itu 6. Jadi 32 dikurangi 6 sama dengan slice 26. Total IP-nya 64. Sini 2 pangkat 32 dari sini, lalu dikurangi slice 26. Ini 2 pangkat 6 dari sini dikurangi 64. Subnet masknya itu 256 dikurangi total IP. Tadi total IP-nya adalah 64. Berarti 192. Untuk IP networknya 0, 64, 128, dan sebagainya. Untuk IP broadcast 63, 127, dan sebagainya. Lalu host range atau IP yang bisa digunakan 192.168.16.0 sampai 192.168.16.63, lalu 192.168.16.1 sampai 192.168.15.6. Kita ke pembahasan berikutnya mengenai konsep blok subnet. Konsep blok subnet bisa diibaratkan sebuah ruangan, misalnya sebuah gedung dengan 3 lantai. Lantai 1, blok subnet 0 sampai 31. Lantai 2, blok subnet 32 sampai 63. Lantai 3, blok subnet 64 sampai 95. Perlu diingat, secara default blok subnet itu tidak bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Untuk bisa komunikasi, mereka harus pakai satu blok subnet atau device yang sama. Kita ke pembahasan berikutnya mengenai IP versi 4 delivery type. Mekanisme pengiriman data IP versi 4 dibagi menjadi 3, yaitu unicast,
multicast, dan broadcast. Unicast atau one-to-one communication, proses pengiriman data yang hanya ditujukan untuk satu host saja. Contohnya IP address kelas A, B, dan C. Lalu multicast itu proses mengirim data dari satu host ke berbagai tujuan yang sudah dikelompokkan atau satu ke banyak kelompok tertentu. Contohnya IP address kelas D. Lalu broadcast digunakan untuk semua host pada suatu jaringan atau satu ke semua. Contohnya cara kerja ARP. Kita ke pembahasan terakhir mengenai konsep switch dan router. Switch mengkoneksikan perangkat yang satu network, sedangkan router mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Jadi kalau perangkatnya itu sama atau satu network, gunakan switch. Tapi kalau perangkatnya itu beda dan beda network, gunakan router. Sampai di sini dulu pembahasan pada video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.